keluarganya kadang-kadang ngapain sih kamu masuk politik cari masalah aja, emang nggak ada yang lain. Politik itu kan keras gitu, buat laki-laki dan sebagainya gitu. Atau akses yang memadai lah ya untuk mobilitas masyarakat yang kerjanya rumahnya di Depok dan di Bekasi, tapi kerjanya di Jakarta. Kita istilahnya kita bayar gede duluan, kan itu mesinnya mahal tuh Mas, untuk mengelola sampah itu. Nggak apa-apa, kita bayar gede duluan, tapi kesananya kita aman. Gitu, daripada kita nggak mau keluar duit besar, tapi akhirnya pengelolaannya nggak bagus gitu. Kerja mudah ini yang saya lihat adalah bukan hanya mendapatkan saja mudah, tapi juga pertama mereka meng-create pekerjaan itu sendiri. Oh, create jobs. Create jobs. Dan mungkin tahu dari track record saya bahwa ini orang yang perlu disupport dan orang ini bisa dipercaya untuk menjadi wakil saya. Jadi itu sebetulnya demokrasi yang benar. Jadi bukan kita yang bagi-bagi uang. Kebalik ya. Kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lemes-lemes dong. Ini 20-an hari lagi menuju 14 Februari ya. 2024. Kita justru harus makin semangat, kita harus terus menuntaskan ikhtiar kita. Ini waktunya kita merasa terpanggil untuk memberikan banyak kontribusi untuk bangsa ini. Teman-teman yang udah menyaksikan, sekali lagi saya Imam Priyono mengucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah menyaksikan acara ini, mendukung kami dengan cara mensubscribe, kemudian like dan share. Kembali saya mau mengingatkan gitu ya, 14 Februari itu guys, teman-teman sekalian, bukan soal coblos doang, kalian bangun pagi, kemudian nyoblos, datang, kemudian udah, atau yang amit-amit ngambil money politik kemudian dimasukin kantong buat beli pulsa atau buat beli skin gitu ya, buat game kita. Menurut saya itu nggak cuman itu. Gue cuman ngingetin ke kalian semua, pemilu 14 Februari 2024 itu ingat ini bukan game, ini bukan permainan. Kalau permainan kan lo mati, lo tinggal ulang lagi, lo start lagi dari awal. Tapi kali ini kalau lo salah pilih orang, lo akan susah 5 tahun lagi. Lo ngerisratnya 5 tahun lagi. Lo baru boleh main lagi 5 tahun lagi. Jadi jangan bercanda, jangan main-main. Sorry kalau agak tense gitu ya. Ini waktunya kita memilih orang yang tepat pada segala level ya. Mulai dari presiden sampai anggota legislatif. Sekarang hadir bersama saya orang yang sangat berdedikasi. Datang ke sini dari rumahnya menggunakan motor. Jadi ini fighter ya, perempuan yang petarung gitu. Dan langsung saya perkenalkan ada Ibu Syafa Ilian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syafa, makasih udah datang. Naik motor Bu tadi ya? Naik motor. Kenapa Bu? Agak macet ya Bu ya? Kalau enggak mungkin saya sudah sudah capek untuk bermacet-macet ria. Karena dulu sempat bawa mobil sendiri, tapi ya itu tadi, saya berpikir, aduh kok hidup saya habis di jalan ya, itu yang saya tidak, tidak pilih lagi gitu ya. Artinya kalau memang bisa dijangkau dengan motor, ya itu lebih efektif saya bilang. Jadi stay relevan, stay efektif ya Bu ya? Ya, stay relevan dan efektif. Asal kita menggunakan standar keamanan, misalnya pakai helm yang benar. Gitu. Ya. Bu Syafa, ini saya terima kasih sekali lagi Ibu mau datang, teman-teman. Bu Syafa Ilian ini adalah calon anggota legislatif dari Dapil 6. Jabar 6, nomor urut? 2. Wih ya, Jabar 6 nomor urut 2. Ini Ibu Syafa Ilian. Saya boleh panggil Ibu Syafa aja ya biar mengundangkan. Silakan. Bu Syafa, kita suka ketemu di DPP P3, sebagian tentu saya paham aktivitas Ibu, tapi biar afdol Bu, mohon Ibu yang jelaskan, Ibu ini sebenarnya profilnya seperti apa, portofolionya seperti apa, sehingga masyarakat ini nggak beli kucing dalam karung. Silakan Bu Syafa. Baik, saya masuk P3, menjadi kader P3 itu tahun 2020, tahun 2003. Jadi pada waktu itu, jadi sebelum pemilu 2004. Udah 20 tahun. Ya, 20 tahun tepatnya, tahun yang lalu ya, 2003. Kemudian kebetulan memang saya masuk ke Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan Pusat.
Jadi langsung ke Dewan Pimpinan Pusat. Sejak awal itu? Sejak awal. Wow. Begitu, karena kebetulan kami punya alumni atau punya senior ada di pimpinan pada waktu itu di DPP. Jadi saya direkrut oleh beliau, kemudian kebetulan saya dan beliau itu sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam. HMI ya Bu? HMI. Jadi karena saya berlatar belakang aktivis dari mahasiswa, maka mengapa tidak saya berkecimpung di partai? Karena di organisasi HMI itu kan kita dilatih untuk menjadi pemimpin, gitu. Jadi skill atau pengalaman saya sebagai aktivis itu akan saya tuangkan ke partai. Karena di partai itu saya melihat bahwa kepemimpinan kita itu diasah, senantiasa diasah. Yeah. Bagaimana kita bisa mempengaruhi posisi kita bisa diterima dan bisa mempengaruhi kebaikan ya terutama atau opini-opini kita bisa diterima oleh yang lain dalam satu organisasi yang mempunyai cita-cita yang sama. Karena hanya partai yang organisasi yang terendah sampai yang tertinggi presiden itu ada satu organisasi yaitu namanya partai politik. Mereka partai politik ini menentukan banyak hal termasuk nasib dan juga dalam undang-undang dasar kita partai politik adalah perwakilan daripada rakyat Indonesia untuk menentukan kebijakan-kebijakan undang-undang dari negara Republik Indonesia ini. Gitu. Bu Syafa tuh full politician atau sebenarnya Ibu misalnya kan sekarang banyak punya latar belakang akademik. Tentu Ibu aktivis, tadi Ibu bilang ada yang punya latar belakang pengusaha, ada yang punya latar belakang misalnya aktivis perempuan. Kalau Ibu tuh sebenarnya sebelum masuk ke partai, ada aktivitas lain atau memang full masuk ke partai? Ya, saya sebelumnya juga aktivis lingkungan sih sebetulnya. Oke. Aktivis lingkungan, kemudian kemudian direkrut ke partai, ya jadi aktivis terus. Jadi sampai sekarang aktif. Sampai sekarang. Tapi kebetulan beberapa tahun yang lalu saya menjadi dosen juga. Ya karena saya sudah istilahnya udah S2 lah ya, jadi udah bisa jadi dosen di sebuah sekolah tinggi ekonomi karena latar belakang saya ekonomi. Kalau Bu Syafa itu di DPP menjadi ketua bidang sosial. Bidang sosial. Ya. Apa aja yang pernah Ibu lakukan atau apa sebenarnya concern dari P3 dalam konteks sosial? Dalam konteks sosial sebetulnya P3 itu sudah membuktikan banyak hal dalam artian secara undang-undang kami sangat mendorong atau berjuang supaya undang-undang tersebut disahkan untuk hal-hal seperti misalnya tentang bencana alaman, kemudian tentang PKH atau sekarang namanya PKH ya, bantuan sosial kepada masyarakat dan masyarakat yang minoritas atau terpinggirkan. Ya. Jadi kita tetap membuat berkonsentrasi atau concern terhadap hal-hal tersebut karena kami merasa bahwa P3 ini kan juga partainya rakyat kecil lah ya, atau umat ya. Betul. Umat kecil. Jadi itu yang kita concern. Kemudian ada juga aksi-aksi nyata seperti kita menolong atau terjun langsung dalam bencana-bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Yang jelas saya pernah menjadi duta untuk membawa bantuan ketika tsunami di Aceh. Di Aceh, gitu. Saya dengan tim advance, jadi saya bertiga datang ke Aceh seminggu setelah tsunami. Oh, itu pasti masih berantakan sekali. Yang jelas tidak ada sinyal, tidak ada air bersih, jadi kita harus bawa air mineral sendiri. Uang tidak berharga di sana. Mungkin masih banyak jenazah di mana-mana. Banyak jenazah di mana-mana yang itu juga, waduh, saya di situ menyadari bahwa, jadi nggak enak, jadi terharu ya. Ternyata manusia itu sangat terbatas, sangat kecil di hadapan Allah, di hadapan alam semesta. Gitu. Nah, ketika terjadi tsunami, ya barang-barang mewah itu nggak ada harganya, mobil-mobil mewah itu nggak ada harganya. In a second dia hilang ya. Betul. Saya 14 tahun di jurnalistik Bu ya. Dalam pengalaman saya, ya sering kali saya
berjumpa dengan pimpinan negara, hadir di G20, hadir di World Economic Forum. Tapi yang paling mengisi batin saya, kalau kita liputan soal bencana. Iya, betul. Gitu. Saya bisa merasakan apa yang ada di batin Ibu ya, Iya, kalau melihat betul. situasi. Dan pada waktu itu kita mencari sisa-sisa kader. Maaf nih bilang sisa-sisa. Artinya kader yang masih hidup ketika itu. Jadi kita lari ke setiap rumah sakit untuk mencari kader ya. Alhamdulillah kita menemukan beberapa. Terus kita juga ditampung di pengungsian yang di situ juga ada kader-kader P3 yang masih hidup gitu. Dan ada yang meninggal juga. Yang meninggal banyak. Banyak ya Bu. Meninggal banyak dan yang hilang juga banyak karena luar biasa tsunami. Kemudian yang terakhir yang saya datangi karena saya karena udah keterbatasan ya mungkin. Karena usia teman-teman juga banyak yang lebih muda yang bisa mengatasi. Terakhir bencana alam yang saya bawa bantuan itu adalah bencana di Lombok. Pulau itu Lombok. Bencana apa Bu? Yang ketiga itu gempa juga. Gempa. Gempa tapi tsunami-nya kecil sih. Tapi gempa. Jadi Lombok Utara ya terutama ya Lombok Utara. Nah itu bencana alam. Yang terakhir yang saya kunjungi. Ini Ibu ya satu-satunya yang datang ke sini dan ngangkat isu soal kebencanaan dan sosial ya. Itu menurut saya isu yang sensitif tapi jarang dibicarakan. Gitu ya. Orang kita itu senang melihat bencana pasca bencana. Jadi melodramatik ya. Tapi orang Indonesia itu kebanyakan jarang melakukan mitigasi bencana. Betul. Padahal Indonesia itu bisa dibilang dalam tanda petik ya, ring of fire atau supermarketnya bencana, atau negeri 1001 bencana. Ya dalam konteks bencana alam ya. Betul. Karena tsunami kita menjumpai potensinya masih ada ya di patahan Sumatera gitu ya, megatrust, patahan Lembang Bandung itu juga bisa menjadi potensi gempa yang dahsyat. Kita punya banjir, nemit ya, kebakaran hutan itu ada di kita. Banjir bandang yang sering banget. Dan saya bersyukur ya P3 punya orang-orang kayak Ibu yang punya concern terhadap bencana. Bu, saya satu pertanyaan lagi sebelum kita ngomongin dapil atau ngomongin elektoral. Tadi sebelum kamera ini nyala, Ibu buat saya perspektifnya menarik di saat bicara politik dan perempuan dan suasana patriarki gitu ya. Itu Ibu boleh diulang Bu ya, karena ini penting ya. Ya politik dan perempuan itu, bagaimana perspektif Ibu? Apa keresahannya atau apa yang perlu didorong? Silakan. Tapi mohon maaf ini agak panjang mesti ya. Nggak apa-apa Bu, kita santai aja Bu. Oke. Jadi begitu saya masuk partai politik, salah satu concern saya adalah untuk keterwakilan perempuan dalam politik. Jadi itu menyangkut diri saya sendiri, artinya saya terjun dalam politik, saya juga harus memberikan semua sumbangsi saya berupa pikiran, tenaga dan lain sebagainya kepada kemajuan perempuan dalam politik. Kita tahu sendiri bahwa kondisi cara berpikir atau mindset bangsa kita masih lebih patriarki lah. Artinya kita beri contoh aja yang lugas bahwa kalau ada politisi perempuan yang berbuat salah, itu langsung body shaming, langsung nggak berkualitas dan bla 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 bla. Tapi kalau yang berbuat itu laki-laki atau pria, itu tidak separah itu gitu ya. Nah ini kita lihat aja di media-media cetak, media-media ya kita baca di media massa. Jadi itu yang sudah jadi ya. Tapi lebih memprihatinkan itu adalah undang-undang atau aturan-aturan. Misalnya Bu? Kita ini kan sudah meratifikasi CEDAW. Jadi sejak tahun 2000 sebetulnya kita sudah ada undang-undang tentang anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Jadi sebetulnya turunannya itu harusnya lebih cepat, tapi sekarang baru tahun 2002 kemarin, 2020 kita baru mengesahkan undang-undang anti
apa namanya? Undang-undang tindak pidana kekerasan. Oh, oke. Tindak kekerasan terhadap perempuan. Ya, yang Jadi kemarin itu cukup susah. Susah. Nah, itu yang salah satunya. Tapi yang kita perjuangkan itu adalah 30% keterwakilan perempuan di DPR RI. Oke. Itu yang kita perjuangkan. Mengapa, Mas? Kenapa 30%? 30% itu angka dari internasional, angka itu paling minim. Jadi apa ya? Bahwa kita itu kalau mau sama runningnya, kita harus lebih cepat 30% dulu dari pria. Karena kita sudah tertinggal startnya. Oke. Begini saja gampangnya, kalau seorang bapak-bapak gitu ya, kalau mau kerja, dia habis mandi, dikasih sarapan, kemudian pergi. Tapi kalau ibu-ibu, dia harus menyiapkan anaknya dulu, menyiapkan sarapan suaminya, mengurus rumah dulu, macam-macam, baru dia akan keluar rumah. Ya. Nah, gitu. Jadi ekstra, ya. Ya itu contoh yang gamblang. Sehingga 30% ini adalah angka yang sangat minim untuk kita perjuangkan. Nah, ini memperjuangkan undang-undang 30% aja luar biasa. Tapi yang menarik saya lihat aktualnya juga gini ya, Bu ya. Ternyata begitu undang-undangnya ada, batas afirmasinya 30% yang ada, mengisinya juga nggak mudah. Betul. Dan ya mohon maaf ya, kalau ngelihat ya di berita-berita gitu ya, banyak yang akhirnya partai agak memaksakan diri ya. Orang misalnya siapa aja bisa masuk dengan kapasitas yang terbatas, pengalaman yang terbatas. Bukan kader lah ya gitu ya. Iya, untuk memenuhi afirmasinya gitu. Betul, itulah kelemahan kita. Dalam arti begini, ya karena kalau kita tidak afirmasi, alangkah lebih lambat lagi. Iya, karena ada afirmasi, it's okay lah, nggak apa-apa. Setidaknya mengakselerasi, pintunya dibuka, wadahnya dikasih gitu. Setidaknya partai politik akan sadar bahwa oh iya, saya belum mengkader. Dan dalam tanda petik dipaksa juga untuk sadar. Oh iya benar, saya belum mengkader. Padahal sebetulnya kader-kader perempuan atau perempuan-perempuan yang dalam tanda petik berkualitas, itu sebetulnya banyak banget. Di ormas-ormas Islam itu banyak, seperti ada Muslimat, Fatayat, Aisyah, dan lain-lain lah. Itu yang ormas yang terbesar ya. Artinya bahwa sebetulnya kader perempuan atau perempuan Indonesia sebetulnya banyak yang sudah capable atau berkualitas. Cuman karena mereka kurang apa ya? Ya kita kan juga hak politik masyarakat ini kan baru ya, hak politik bahwa setiap manusia Indonesia atau setiap penduduk Indonesia mempunyai hak politik. Artinya bahwa siapa saja bisa masuk ke partai politik gitu. Nah, kadang-kadang kan perempuan dihadapkan pada hal-hal domestik yang tadi yang saya bicarakan. Keluarganya kadang-kadang, ngapain sih kamu masuk politik, cari masalah aja, emang nggak ada yang lain. Politik itu kan keras gitu, buat laki-laki dan sebagainya gitu. Diksi-diksi maskulinitas seperti itu yang pertama menghambat perempuan untuk masuk terjun ke dunia politik. Yang kedua dari diri sendiri, artinya karena kita nggak merasa bahwa nggak masuk politik kita juga bisa eksis dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi pengertian bahwa kalau harusnya siapa orang yang berpikir dari mulai melek mata sampai dia tidur lagi, memikirkan rakyat dengan segala permasalahannya, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain. Kalau tidak politisi, seorang politisi harus memikirkan itu. Karena dia wakil rakyat. Ini wakil rakyat. Dia yang akan mengubah atau dia yang akan bisa membuat undang-undang atau aturan-aturan yang bisa merubah tatanan sosial mensejahterakan. Itu. Ibu, sekarang kita ngomongin dapil. Bu, Ibu ini kan ada di dapil Jabar 6 ya Bu ya. Jabar 6 itu meliputi Depok Kota dan Bekasi Kota. Jadi memperkotaan Bu ya. Kalau Depok memang satu kota aja nggak ada. Satu kota, nggak ada kabupatennya. Nggak ada kabupatennya. Kalau Bekasi ada kabupaten Bekasi, ada kota Bekasi. Kalau Ibu di Depok Kota dan Bekasi Kota atau Depok dan Bekasi Kota. Iya. Ibu, apa yang mau Ibu perjuangkan di dapil Depok dan Bekasi Kota? Apa yang Ibu lihat
ini layak diperjuangkan kalau Ibu nanti Saya minum dulu ya, Mas. Boleh, Bu. Saya tuh khawatir Ibu saum, makanya dari tadi saya nggak nawarin. Please, Bu. Ya, oke. Biasa kalau kita baca di media massa atau buku pelajaran sekolah itu ya, Mas, bahwa kota terbesar kedua itu kan Surabaya. Oke. Tapi nyatanya hari ini kota yang terbesar setelah Jakarta itu Bekasi, Depok, Tangerang. Karena mereka ini ketiga kota yang jadi bumpernya Jakarta, DKI, ini diserbu oleh semua penduduk masyarakat dari seluruh Indonesia kan, gitu. Jadi seperti di kota Bekasi maupun Depok itu pertumbuhan masyarakat atau pertumbuhan penduduknya itu luar biasa cepat. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau dilihat berapa banyak penduduk dengan wilayah yang terbatas seperti itu, mungkin kota yang terbesar adalah Bekasi setelah Jakarta gitu. Dan ketiga mungkin Depok, karena gini Mas, saya melihat bahwa sebetulnya Bekasi maupun Depok itu secara cepat itu menyesuaikan dengan gaya hidup orang Jakarta juga. Artinya begini, masyarakat urban di kota Bekasi dan kota Depok ini kan semakin banyak, semakin juga meluas gitu. Udah akhirnya ke Bogor-Bogor ya. Dan sebenarnya nyaris tanpa batas itu udah. Tanpa batas. Saya sendiri. Batasnya administrasi aja sebenarnya. Saya sendiri sebetulnya masih berKTP di Tanah Abang ke Jakarta Pusat, tapi saya sudah 18 tahun di Sawangan di Depok. Karena udah kerasan lah ya, karena enak. Tapi sekarang sudah agak tidak nyaman juga. Karena gang kecil yang ada di depan rumah saya itu udah padat banget, rame banget. Sebagai kebetulan ada di Sawangan itu ada pintu tol yang baru, Desari. Kemudian jalan rayanya sudah tidak mencukupi lagi. Daya dukung lingkungannya sekarang sudah tidak. Daya dukung jalan-jalan utama di Depok itu sudah tidak memenuhi lagi, sehingga masuk gang. Jadi mau motor, mau mobil, bahkan truk masuk gang saya, yang sampai merusak pagar rumah saya. Berarti saya pikir gini, kita harus secepatnya memberikan akses yang baik atau akses yang memadai lah ya untuk mobilitas masyarakat yang kerjanya rumahnya di Depok dan di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta. Dan ini sangat luar biasa. Sehari-hari itu nggak macet, apalagi Bekasi itu pasti macet. Makanya ketika saya ke tempat-tempat tandem yang kemarin ini saya pakai motor. Cuma kalau saya pakai mobil, habis di jalan ya, Bu? Betul, habis di jalan. Kemudian saya juga memakai transportasi umum. Nah, kebetulan transportasi umum sebetulnya sudah ada, yaitu komuter lain, tapi saya merasa bahwa itu kurang. Jadi mungkin awal dari yang ingin saya benahi adalah tadi jalan, ya, akses, ya kan, akses masyarakat, kemudian transportasi, kemudian juga akses mencari pekerjaan atau membuka lapangan kerja yang layak lah bagi penduduk asli Depok maupun Bekasi. Artinya begini Mas, saya melihat ada kesenjangan yang lebar antara pendatang yang itu kerjanya di daerah Jakarta dan juga ada yang juga membuat usaha di Depok Depok Bekasi dengan masyarakat asli yang mereka sudah emang dari lahirnya di situ. Ini ada kesenjangan. Nah ini yang saya ingin coba untuk kalau saya jadi, insya Allah saya akan membuat solusi-solusi lah ya. Artinya biar mereka juga supaya tidak ada akses atau gesekan-gesekan ya. Karena kesenjangannya harus diperkecil ya, Bu? Kesenjangan diperkecil supaya tidak ada akses sosial gitu. Itu bagus sih, Bu, karena ini terjadi di banyak tempat ya kan, Bu ya, di banyak provinsi. Kalau memang masyarakat asli dan pendatang itu gap ekonominya terlalu jauh, biasanya masalah sosialnya timbul. Betul. Itu menarik, Bu. Dan masalah sosial itu ya
itu akan menjadi cost tersendiri dalam pembangunan ini. Iya gitu. ya. Saya juga jadi terbuka pikiran soal tadi ya transportasi, kemudian daya dukung lingkungan. Itu jangan-jangan Kota Bekasi dan Depok bisa memiliki masalah urban yang sama dengan Jakarta. Jangan-jangan sekarang udah terjadi dan ke depan akan semakin rumit lagi, Bu ya. Semakin rumit. Nih misalnya kita kutip nih di berita ada ya, misalnya kalau kita siapa yang nggak tahu Margonda Raya Depok gitu ya, betul. itu hanya 6,5 kilometer, tapi masalahnya kompleks ya Bu. Kompleks banget. Ya kan ada masalah dari masalah trotoar, debit transportasi yang besar, kemudian kita nyebrang aja susah. Iya, Bu. Iya, karena kan ada pembatas jalan, kemudian ada jembatan orang, JPO, tapi JPO itu hanya di tengah-tengah yang dekat dengan Margo City, kemudian yang sebelah sana juga. Sementara Depok ini kan di pinggir di perbatasan Depok ini ada Universitas Indonesia. Ya. Ada Universitas Gunadarma yang itu syarat dengan ya mahasiswa ya, artinya mereka membutuhkan juga kenyamanan, aktivitas, akses jalan yang benar, terus kemudian juga pemukiman yang layak juga, kemudian juga penataan bagaimana UKM-nya, misalnya mereka butuh makan juga kan, nah seperti hal-hal seperti itu yang harus kita benahi. Dan di satu sisi karena Ibu bilang itu sebenarnya mereka adalah entitas yang layak untuk diajak berpikir ya, membenahi Depok ya. Sebetulnya. Dan Bekasi ya. Iya kan Bekasi. logikanya kan, karena mereka banyak orang pintar di sana, mungkin kan perlu kontribusi juga ya, pemikiran, ide, saran, gagasan gitu ya Bu ya. Iya, sebetulnya makanya saya menginginkan kalau misalnya itu kita stakeholder semua masyarakat ya, baik mahasiswa maupun UKM dan sebagainya, kita kumpulkan atau kita minta pendapat mereka bagaimana sebetulnya menata. Karena penataan itu penting ya, saya melihat bahwa di negara-negara maju atau hampir maju, saya pernah ke beberapa negara, mereka menata dengan baik. Sehingga mereka bisa jalan kaki dengan nyaman, udaranya juga bersih, kemudian belajar juga ada taman-taman yang representatif, artinya taman yang aman dari misalnya kriminalitas dan sebagainya gitu. Itu kan yang harus kita segera realisasikan gitu. Karena kalau kita mau sebenarnya Depok menjadi kota pelajar, yaitu nomor 1 karena bagaimana kita bisa menjadi belajar dengan baik kalau suasananya tidak aman, tidak nyaman. Kemudian untuk mencari hal-hal misalnya makanan yang sehat dan murah itu jauh, misalnya seperti itu. Terus mau jalan ke depan rumahnya tiba-tiba motor nyelonong, akhirnya berarti kan nggak aman gitu. Nah yang seperti itu saya kira harus ditata kembali. Bu, sekarang sedikit pindah ke Bekasi. Misalnya kalau kita bicara soal Bantar Gebang ya, soal sampah, itu kan seringkali masalah klasik yang akan terjadi di banyak kota besar ya. Ibu punya opini soal itu Bu? Karena logiknya penduduk banyak, sampah banyak gitu kan. Ya oke. Kalau Bantar Gebang ini setahu saya kan sebetulnya dia menampung sampah dari DKI mestinya. Betul. Iya. Solusi ya pertama itu sebetulnya adalah pemerintah pusat. Oke. Iya. Sementara ini ya mungkin kalau saya jadi anggota dewan dari Dapil 6, saya akan fokus untuk memperbaiki Bantar Gebang. Jadi pertama Bantar Gebang itu harus sudah membuat semodern mungkin pengelolaan sampah sehingga sampah yang datang dari Jakarta atau dari mana saja itu tidak terlalu lama membusuk gitu kan. Sampah itu kan harus langsung dikelola karena kan namanya sampah ya pasti cepat membusuk. Kemudian juga keamanan orang di sekitar masyarakat di sekitar situ juga harus artinya bagaimana cara meminimalisir baunya, meminimalisir limbah karena sampah itu ada limbahnya juga, berair kan dia, nah airnya juga kemana-mana. Nah yang hal-hal yang seperti itu harus betul-betul. Jadi kita istilahnya kita bayar gede duluan, kan itu mesinnya mahal tuh Mas, untuk mengelola sampah itu.
nggak apa-apa kita bayar gede duluan, tapi kesananya kita aman, gitu. Daripada kita nggak mau keluar duit besar, tapi akhirnya pengelolaannya nggak bagus, gitu. Terus kemudian juga truk-truk sampah yang datang itu harus dibikinkan jalan tersendiri, tidak melewati jalan umum. Itu yang penting juga. Oke, Bu, sekarang saya mau satu isu lagi soal ini P3 kan punya visi menarik ya, dan itu sebenarnya keresahan publik sebenarnya ya. Harga murah, kerja mudah, hidup berkah ya. Syukur-syukur insya Allah pilih Ka'bah ya. Saya mau masuk ke kerja mudah. Kalau penduduk banyak, logiknya itu biasanya nanti dampak ekses negatifnya itu biasanya ya ada isu pengangguran ya. Apalagi misalnya di Bekasi itu kan pabrik banyak begitu, yang biasanya menyerap tenaga kerja, dan belakangan tentu kita dihadapkan pada digitalisasi, mekanisasi, misalnya upah buruh yang semakin mahal, ada tanggapan kritis terhadap Omnibus Law dan seterusnya gitu ya. Ini pertanyaan saya memang sengaja lebar, tapi Ibu boleh pilih, Ibu mau bidik yang mana, yang menurut Ibu yang paling menjadi concern Ibu. Karena tadi kita di ruang tunggu Ibu sempat bilang ada juga ya begitu Ibu turun ke dapil yang menyuarakan ya tolong ini direvisi karena kita pekerja kontrak nih kesulitan dan seterusnya. Mungkin Ibu punya komentar. Ya memang kebanyakan dari pekerja-pekerja yang ada di kawasan industri ya atau industri-industri di Bekasi itu memang kebanyakan memang honorer, jadi bukan pekerja tetap. Dan pekerja honorer ini kan rentan apa ya? Yang pertama gajinya lebih kecil, kemudian tidak ada fasilitas yang memadai, misalnya fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kemudian rentan untuk dipecat kapan saja. Honorer dan kontrak berarti. Ya, honorer itu dan kontrak. Jadi, nah kemudian kemarin itu karena ada Omnibus Law itu, Ciptaker itu ada beberapa pasal yang dianggap merugikan buruh kontrak ini, seperti tidak dapat pesangon dan lain sebagainya, dan juga buruh tetapnya juga ada yang katanya nggak ada pensiunnya dan lain sebagainya. Nah ini memang sih itu bukan hanya kesalahan undang-undangnya saja, tapi implementasi atau kebijakan dari perusahaan tersebut juga yang mempengaruhi ya. Tapi saya ingin ke depan ini ya seperti kerja mudah ini yang saya lihat adalah bukan hanya mendapatkan saja mudah, tapi juga pertama mereka meng-create pekerjaan itu sendiri. Oh, create jobs. Jobs. Karena kan kita sudah mempunyai fasilitas yang sangat memadai ya daripada generasi saya dulu ya. Betul. Sekarang ada media, ada internet dan terhubung di seluruh dunia. Sekali kita klik, kita bisa memasarkan produk kita ke seluruh dunia. Nah, hal-hal yang mudah seperti ini itu kita manfaatkan sehingga kita create job dan alhamdulillah kalau bisa merekrut gitu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan di banyak orang gitu. Seperti ya kalau kita lihat ada Gojek, Grab jadi transportasi online. Cuman ya memang pemerintah harus siap dalam arti membuat aturan yang itu tidak merugikan yang membuat online tersebut atau startup, dan juga nggak merugikan pelanggannya juga, customernya. Jadi harus ada aturan yang baik. Karena saya lihat untuk online aja, online transportasi, ini kita masih lempar-lemparan gitu. Jadi ini masuk di Dishub, masuk ke Kemenhub atau Perhubungan, atau masuk ke dalam Kominfo. Karena ini kan berbasis online, berbasis aplikasi kan. Nah hal-hal yang seperti itu yang harus, ini kita belum ada undang-undang khusus tentang itu. Nah jadi yang dimaksud dengan kerja mudah, kembali lagi, kita juga harus memberikan, kalaupun dia sudah memiliki pekerjaan atau bisa menciptakan pekerjaan sendiri, mereka harus diprotek juga dengan aturan-aturan. Jadi supaya
jangan kehilangan akal ya Bu. Jangan pengen jadi pegawai aja, Iya betul, kayak gitu ya. jangan jadi pegawai aja. Karena hidup itu rezeki itu dari mana saja bisa kita cari. Gitu. Bu, konklusinya nih sebenarnya saya ingin bicara gini Bu. Kan kita sama-sama tahu ya kalau di legislatif kan ada legislasi begitu ya, membentuk undang-undang, ada pengawasan, ada budgeting. Budgeting. Nah, kita tentu berharap bahwa anggota legislatif itu menjalankan fungsinya dengan baik. Tapi kita sebenarnya publik seringkali berharap atau melampaui punya harapan melampaui ekspektasi atau bahkan fungsi yang Ibu miliki. Misalnya tadi, semua yang Ibu ucapkan tadi belum tentu misalnya beririsan dengan di mana fraksi Ibu ditempatkan pada fraksi tertentu. Betul. Nah, sebenarnya pertanyaan saya ingin tahu apakah Ibu berkomitmen walaupun mungkin berjarak dengan fraksi di mana Ibu ditempatkan, tapi Ibu tidak akan melupakan dapil Ibu akan tetap berusaha bagaimana caranya menyuarakan keresahan-keresahan, masalah-masalah yang ada di publik, walaupun mungkin belum tentu berkesesuaian dengan tugas saya di DPR tugas maksudnya. Ibu di komisi yang ditempatkan. Apakah Ibu berkomitmen soal itu? Tentu saja saya berkomitmen karena saya melihat bahwa kemungkinan besar yang akan memilih saya, ya walaupun itu tidak serta-merta bahwa yang yang paling penting adalah kita melihat bahwa masyarakat yang menengah ke bawah ini kan yang banyak penduduknya. Maksudnya banyak di walaupun itu perkotaan gitu, ada di Bekasi maupun di Depok. Jadi mereka ini tetap harus mendapatkan perhatian khusus. Artinya bagaimana mereka kesejahteraan ekonomi mereka, kemudian keamanan pekerjaan mereka, jadi tidak sering dipecat sana pecat sini karena itu mempengaruhi juga dinamika keluarga kan. Nah, ini kita kembali kepada jadi kalau misalnya bagaimana mereka bisa menyekolahkan anaknya, kemudian standar kehidupan mereka itu bagus, kesehatannya dalam artian ya gizi dan lain sebagainya itu kan perlu diperhatikan juga gitu. Karena ini mempengaruhi pembangunan manusia Indonesia yang akan datang gitu. Walaupun misalnya saya ditempatkan di komisi yang berbeda dengan misalnya komisi kesejahteraan, artinya seperti ada komisi 6 kesejahteraan itu sebetulnya ya bisa juga sih kalau di komisi pemerintahan agak jauh sih, tapi nggak apa-apa, bisa sih sebetulnya. Sebenarnya tetap bisa. Tetap bisa. Karena kan seringkali ekspektasi publik begitu. Iya. Dianggapnya bahwa kalau DPR RI bisa melakukan semua hal. Terutama kayaknya bagi-bagi duit, padahal itu salah, bukan sama sekali. Iya. Karena kan kita bukan sinterklas ya. Betul. Iya Bu. Dan malah nggak sehat kalau kita mau suara kita dibeli Bu ya. Ya betul. Nggak bagus. Saya merasa bahwa ya ada sedihnya juga ada marahnya gitu. Artinya kok sedih, kok gitu sih gitu ya. Berarti kamu melihat saya seharga itu gitu. Terus kemudian juga marahnya marahnya juga aduh gimana ya untuk bisa menyadarkan masyarakat bahwa harusnya kan kalau demokrasi yang benar ini menurut pandangan saya ya Mas. Justru masyarakat itu yang mensupport wakilnya. Calon wakilnya misalnya seperti saya. Mereka harusnya mensupport saya. Karena mereka tahu, ya mungkin daerah tetangga dan sebagainya, dan mungkin tahu dari track record saya bahwa ini orang yang perlu disupport dan orang ini bisa dipercaya untuk menjadi wakil saya di DPR karena yang akan bisa membuat undang-undang yang mensejahterakan rakyat. Gitu. Jadi kalau di negara-negara maju yang sudah tahu hak-hak politik mereka justru mensupport. Mereka fundraising gitu. Fundraising dan juga istilahnya memperkenalkan wakilnya ke yang lain gitu. Jadi itu sebetulnya demokrasi yang benar. Jadi bukan kita yang bagi-bagi uang. Kebalik ya. Kebalik. Mereka sehingga kita wakil rakyatnya mau macam-macam juga nggak bisa. Saya ini representasi rakyat yang bisa memilih saya, yang sudah mendanai saya gitu. Jadi emang tata lakunya yang kebalik-balik sekarang ya. Betul. Kan sebenarnya lebih fair enough yang Ibu sampaikan.
Sekarang waktunya kita dukung Ibu, tapi Ibu kepilih, ini waktunya kami menagih janji bahwa Ibu harus memperjuangkan apa-apa yang menjadi keresahan. Kan itu yang harusnya harus yang terjadi ya tata lakunya. Bukannya kebalik gitu. Hari ini misalnya amit-amit ada caleg beli sekian ratus ribu, kemudian habis itu ditinggal 5 tahun, emang enak. Sementara kalau pertanyaannya, saya udah beli putus kok. Iya, gitu. Dengan mudahnya. Gue bayar, nah itu sesuatu yang menyedihkan. Karena jadi akhirnya politik itu bukan untuk mensejahterakan, bukan untuk memajukan, tapi itu jadi transaksional, jadi politik dagang. Jadi bedanya politik dagang dengan dagang politik gitu, Mas. Kadang-kadang tuh membuat jengah ya Bu ya. Ya sebagian lelah. Memandang bahwa politik kan cuma begitu, padahal sebenarnya tujuannya mulia. Dan berbahaya kalau nggak kita stop. Iya betul. Bu, ini ada saran dari teman-teman konsultan politik begitu ya. Tentu sebagiannya mungkin sudah Ibu lakukan, tetapi pun sudah dilakukan, anggap saja ini sebagai merefresh atau mengingat gitu ya. Teman-teman melihat memang cakupan wilayah perjuangan Ibu luas. Luas, betul. Dan kursinya hanya dikit, 6 aja. Dan mereka berharap Ibu tetap rajin turun ke masyarakat, karena bertemu, menyapa masyarakat secara langsung itu dianggap masih mujarab ya, walaupun memang lebih efektif, walaupun energi yang dikeluarkan luar biasa, pasti melelahkan. Kemudian manfaatkan kampanye di media sosial untuk menjangkau sebanyak-banyaknya pemilih. Kemudian manfaatkan juga datang pada kerumunan. Jadi ada logika, kalau kita membuat kerumunan pasti budgetnya gede, energi yang harus dikeluarkan besar. Tapi kalau kita mendatangi kerumunan, itu biasanya kerumunan ini itu udah terbentuk dengan sendirinya, tinggal kita mau datang saja dan mensosialisasikan apa yang akan kita lakukan. Kurang lebih itu saran dari teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bu, sekarang kita main pertanyaan dan jawab cepat. Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Bu. Jadi nggak akan menyudutkan juga gitu. Dan dua-duanya pada dasarnya benar gitu ya. Politik ya. Ya, politik itu tidak ada benar yang tidak ada salah. Relatif ya. Punya relativitas. Tapi etik itu absolut harusnya. Nah, kalau etik absolut, karena itu berkenaan dengan hati nurani, norma dan seterusnya, seringkali. Dan wahyu ilahi. Wahyu ilahi, ya, setuju saya Bu. Nilai-nilai values nilai values. Bu, pilih berpikir kritis atau kreatif? Kreatif. Pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Bekerja keras atau bekerja cerdas? Bekerja cerdas. Percaya pada perencanaan atau mengikuti alur? Saya mengikuti alur. Mengikuti alur sambil berimprovisasi. Harus kreatif tadi itu, Mas. Ibu lebih suka menyembunyikan perasaan atau mengungkapkan perasaan? Menyembunyikan. Menyembunyikan. Wah, bahaya ini. Oke. Ya, terkadang harus menyembunyikan, terkadang juga harus kapan kita berbicara, speak up, kapan kita harus diam. Itu betul-betul harus kita pertimbangkan. Ibu lebih nyaman bekerja dalam tim atau bekerja sendiri? Saya senang dalam tim. Oh. Dalam tim. Oke. Walaupun akhirnya mungkin saya sendiri ngerjain. Karena timnya nggak kerja. Enggak juga ya. Tapi harusnya kita bekerja dalam tim. Iya. Karena sebetulnya itu tadi, pembelajaran. Mengetahui kita berhasil atau tidaknya kan harus dengan tim itu. Dengan orang lain, kita compare dengan, kalau kita sendiri kan kita nggak bisa menilai kita tuh baik atau tidak. Ibu lebih suka menjalani rutinitas atau mencari terobosan? Saya sepertinya mencari terobosan. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa mencari terobosan bagi banyak masalah yang terjadi di Depok dan juga Kota Bekasi. Ya, karena ya tentu seringkali kan masalah itu nggak linier ya Bu ya. Betul. Bahkan artinya dia berlipat-lipat. Kompleksitas ya, kompleksitas gulung-menggulung itu. Butuh banyak terobosan. Karena seperti Depok itu kan, Depok dan Bekasi itu masyarakatnya udah terbentuk, wilayahnya sudah ada, misalnya ada kampung, ada jalan dan sebagainya, baru dia dilimpahin masalahnya Jakarta gitu kan, jadi bumper Jakarta.
Beda dengan misalnya Tangsel atau BSD, dia bikin apa namanya plan sendiri, perumahan, jalannya apa semuanya, rumah sakitnya di sini dan bla bla bla, baru ada diisi. Dan ini ya Bu, memang kan kondisinya saya lihat ini benar-benar Bekasi dan Depok itu akan kompleks sekali ya, karena betul. yang ada di Jakarta kan pasti orang-orang terbatas, sekarang semakin menengah atas, yang kalangan bawah semakin di pinggir, dan mereka itu pasti ya layaknya penduduk ya butuh pangan, sandang, papan, pendidikan dan seterusnya itu. Jadi memang Bekasi dan Depok itu harus diisi orang-orang hebat ya, yang bisa nerobos, bisa improve gitu ya. Dan secara lingkungan juga kita sekarang ini udah keteteran dalam hal misalnya banjir. Kemudian juga apa namanya membersihkan kali, sungai-sungai. Kemudian danau-danau yang kita punya juga semakin menciut, bahkan hilang. Nah, yang seperti itu. Jadi secara lingkungan dengan bertambahnya penduduk yang luar biasa percepatan itu sangat merugikan. Jadi lingkungannya semakin cepat merusak, gitu. Jadi apa namanya kebun-kebun yang dulu kita punya, empang-empang itu sudah nggak ada lagi. Gitu. Padahal itu kan bumper ya. Jadi itu merupakan satu hal yang bagi iklim tropis itu harus ada sebetulnya. Jadi apa tanah hijau ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau seperti itu. Nah, itu yang harus kita Depok pikirkan. Depok kan main setu-setu ya Bu ya harusnya. Dulu banyak setu-setu, sekarang udah nggak ada. Makanya semua sekarang air ke sungai, sungainya meluap, banjir gitu. Nah, hal yang ini yang harus sungainya meluap ke rumah akhirnya. Ke rumah akhirnya, meluapnya juga ke rumah lagi akhirnya ya. Oke. Bu, sekarang kita sampai di segmen terakhir, ini namanya Hai Anak Muda. Kami dedikasikan untuk anak-anak muda yang nanti akan memilih, yang 53% dari DPT kita anak muda, 40%-nya adalah pemilih pertama, nggak punya experience. Kayak mau Ibu mengajak mereka, atau mempersuasi mereka, atau motivasi mereka, mengajak memilih Ibu juga boleh. Nanti arahnya ke sini. Jadi Hai Anak Muda, titik-titik, nah Ibu lanjutkan. Silakan Ibu Syafa. Hai Anak Muda, saya caleg dari Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Jabar 6, yaitu Kota Bekasi dan Kota Depok. Nama saya Syafa Iliyin. Gelar saya sebetulnya SEMM, tapi tidak tertera mungkin di latar belakang saya ekonomi, tapi saya terjun di politik sudah 20 tahun. Artinya saya mengajak kepada adik-adik kaum muda untuk senantiasa peduli terhadap masa depannya sendiri. Pertama, memilih dengan tepat siapa yang akan mengelola negeri ini. Kemudian peduli terhadap masyarakat sekitarnya, peduli juga dengan lingkungan, ya kan? Karena bagaimanapun juga kita tinggal di bumi ini, kita harus juga menjaga lingkungan. Karena kita akan sangat tidak sehat kalau kita berada dalam lingkungan yang juga tidak sehat. Nah, itu yang ingin saya tekankan adalah kepedulian. Walaupun kalian misalnya tidak sering berinteraksi kepada sesama, artinya anak muda memang sekarang lebih banyak bergadget ria ya, pegang handphonenya. Tapi it's okay, handphone bisa kita manfaatkan dalam hal-hal yang positif. Jadi boleh main game, boleh kita melihat hal-hal yang lain, tapi kita juga bisa memanfaatkan handphone dengan menambah pengetahuan, menambah keterampilan, kemudian bisa mencari pekerjaan, atau bukan mencari, meng-create pekerjaan, meng-create hal-hal yang baik yang bisa dicontohkan kepada teman-teman yang lain, seperti membuat gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan juga menolong sesama, kemudian gerakan-gerakan yang bisa mempermudah, misalnya memudah petani. Kalau di Depok mungkin bukan petani ya, tapi UKM atau pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja honorer, misalnya kalian bisa meng-create kelompok yang bisa membantu mereka dalam berkehidupan sehari-hari. Kemudian juga salah satunya adalah transportasi. Jadi artinya begini, saya melihat di sekolah-sekolah yang di pinggir jalan
belum ada zebra cross-nya misalnya. Kalian bisa bikinkan, ya kan, dengan kreativitas dan mungkin budget yang terbatas, tapi dikumpulin dikit-dikit, ya seperti itulah. Itu jadi walaupun kalian itu misalnya sibuk dengan gadget, tapi pergunakanlah internet, gadget kalian untuk perbaikan dan kebaikan. Terima kasih. Oke. Bu Syafa, terima kasih sudah hadir. Kami dedikasikan podcast ini untuk membantu para caleg yang nantinya insya Allah akan dipilih. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa nanti 14 Februari 2024 kalau teman-teman merasa Bu Syafa ini cocok program-programnya, teman-teman lihat gesture-nya ini layak untuk dipercaya, jangan lupa untuk pilih Bu Syafa Iliyin 14 Februari 2024 di Dapil Jabar 6 nomor urut 2. Kota Bekasi dan Kota Depok ya. Caranya gampang, cari saja surat suara warna kuning. Buka, kemudian turun ke bawah. Paling bawah, pojok bawah. Ujung bawah sebelah kiri ada partai Ka'bah. Nomor 17. Nomor 17 ya. Coblos nomor 2. Coblos nomor 2. Oke, Ibu terima kasih sudah hadir. Semoga diskusi ini bermanfaat dan membantu aktivitas Ibu untuk sosialisasi dan berkampanye belakangan, dan mudah-mudahan kampanye ini akan memberikan perbaikan, perubahan bagi bangsa kita ke depan. Saya Imam Priyono pamit. Bu Syafa sekali lagi thank you so much for coming. Sama-sama. Teman-teman, thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share acara ini. Saya Imam Priyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.